Waspada lembu emas ilah. Apa itu lembu emas ilah? Lembu emas ilah adalah materialisme. Kejujuran keuangan sangat penting bagi Tuhan. Pesan ini Tuhan berikan tadi malam pada penulis, setelah pulang dari acara pertemuan member Esron Biro Jodoh. Kejujuran keuangan sangat penting bagi hamba Tuhan. Tentunya dalam hal ini ada hal yang sangat krusial, yang menjadi alasan kenapa saya harus menulis renungan perihal uang. Secara alam roh penulis diperlihatkan akan nasib orang-orang yang cinta uang, mamon, materialisme akan harta duniawi, sehingga terhadap hal kecil akan berani berbohong, dan membuat menjadi kebiasaan diri yang dapat menghancurkan masa depan si pelaku, dikarenakan Bapa Roh Kudus pergi meninggalkan diri orang yang suka berbuat demikian. Pendahuluan. Salah satu tipuan setan yang paling efektif adalah pemikiran bahwa kebahagiaan ada di dalam hal-hal yang kita miliki. Melalui penipuan ini, dia telah membuat lembu emas, ilah yang disebut materialisme. Seperti menggonggong di tengah jalan, dia membujuk setiap orang yang lewat dengan perkataan ini. Datanglah dan memuja di kakinya, beli, jual, dapatkan keuntungan, dan miliki, itu semua akan membuat Anda bahagia. Saudaraku, walau seseorang memiliki panggilan rohani dan harta sorgawi yang luar biasa, dia tidaklah bebas dari sasaran setan atau terlepas dari penyakit materialisme. Seperti suatu wabah, hal itu menjangkiti kita di setiap sudut televisi, media cetak, tampilan di jendela, ruang pamer, jalanan. Godaan materialisme ada di mana-mana dan berusaha masuk ke dalam hidup kita melalui pesan yang menyolok dan yang luhur. Dalam konteks kita hidup sebagai orang asing dan pendatang, 1 Petrus pukul 1:17-18, pukul 2:11, dan sebagai orang yang hidup dengan memandang pada warisan surgawi yang tidak bisa rusak, tidak ternoda oleh kejahatan, dan tidak dirusak oleh waktu. 1 Petrus 1:4. Petrus juga memperingatkan kita untuk berkepala dingin dan berjaga-jaga melawan akal setan. 1 Petrus pukul 1:13. Kenapa? Karena, jika kita tidak berjaga-jaga, setan akan memalingkan kita dari panggilan sorgawi sebagai umat milik Allah sendiri yang menyatakan kemuliaannya dan yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan tipuan setan ke dalam terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2:9. Uang adalah perkara kecil. Lukas pukul 16:10. Kenapa? Karena uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang tidak bisa memberikan hidup kekal atau arti hidup yang sejati. Yesaya 55:1-3, Wahyu pukul 3:16-18. Tapi, tidak ada yang lebih memperlihatkan orientasi dan hubungan kita dengan Tuhan seperti sikap kita terhadap uang. Yesus Kristus menjelaskan bahwa salah satu tanda kerohanian sejati adalah sikap yang benar terhadap harta. Tanda seorang manusia yang benar dan saleh adalah pikirannya kepada Tuhan dan harta surgawi. Alkitab banyak sekali bicara mengenai uang atau kepemilikan. 16 dari 38 perumpamaan Yesus berkaitan dengan uang. Satu dari setiap 10 ayat dalam perjanjian baru berkaitan dengan hal ini. Alkitab memiliki 500 ayat mengenai doa, kurang dari 500 ayat mengenai iman, tapi lebih dari 2,000 ayat mengenai uang. Uang merupakan masalah yang sangat penting karena sikap seseorang terhadapnya sangat menentukan hubungannya dengan Tuhan, mengenai pemenuhan rencananya dalam hidup ini, dan mengenai karakternya. Tanggung jawab perencanaan. Tanpa perencanaan yang didasarkan atas nilai, tujuan, prioritas Alkitab, uang menjadi tuan yang keras dan, seperti daun yang masuk ke dalam gulungan angina, kita hanyut ke dalam pengejaran dunia akan harta. Lukas pukul 12:13-23, 1 Timotius 6:6-10. Perencanaan keuangan adalah suatu yang alkitabiah dan itu merupakan pelayanan yang baik, untuk bebas dari ilah materialisme, dan cara melindungi diri dari membuang-buang sumber yang Tuhan percayakan pada kita. Amsal 27:23-24, Lukas pukul 14:28, 1 Korintus pukul 14:40. Perencanaan keuangan harus dilakukan di dalam ketergantungan pada arahan Tuhan dan dalam iman di mana kita bergantung pada Tuhan untuk keamanan dan kebahagiaan daripada kekuatan kita sendiri. Amsal 16:1-4, 9, Mazmur 37:1-10, 1 Timotius pukul 6:17, Filipi pukul 4:19. Tanggung jawab disiplin. Jika perencanaan keuangan kita adalah bekerja, ini membutuhkan disiplin dan komitmen sehingga rencana kita diwujudkan dalam tindakan. Kita harus melanjutkan maksud baik kita. Amsal pukul 14:23. Kejujuran keuangan merupakan aspek penting dari pertumbuhan rohani dan kesalehan. 2 Korintus 8:7. Tapi kesalehan membutuhkan disiplin. 1 Timotius 4:8, 6:3-8. Maksud baik tidak berarti tanpa rencana yang diwujudkan ke dalam tindakan. Orang Korintus menyatakan keinginan dan kemauan mereka dalam memberi petunjuk-petunjuk dalam memberi. 1 Korintus 16:1-2, tapi mereka gagal menyelesaikan rencana itu. 2 Korintus pukul 8:10-11. Tanggung jawab pelayanan.
Kejujuran keuangan keluar dari pengakuan bahwa semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. 1 Tawarikh 29:11-16. Roma 14:7-9. 1 Korintus pukul 6:19-20. Hidup merupakan perjalanan sementara di mana orang Kristen melihat diri mereka sebagai orang asing, penduduk sementara, yang ada di sini sebagai pelayan anugerah Tuhan. Semua yang kita miliki, talenta kita, waktu, dan harta, dipercayakan oleh Tuhan yang harus kita investasikan bagi kerajaan dan kemuliaan Tuhan. 1 Petrus pukul 1:17, pukul 2:11, pukul 4:10-11, Lukas pukul 19:11-26. Tanggung jawab bekerja. Salah satu cara Tuhan menyediakan kebutuhan kita adalah melalui bekerja, suatu pekerjaan di mana kita mendapatkan penghidupan sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarga kita. 2 Tesalonika 3:6-12, Amsal 25:27. Uang yang kita peroleh juga digunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan menolong mereka yang dalam kekurangan. Pertama keluarga Tuhan dan baru mereka yang ada di luar iman. Galatia 6:6-10, Efesus pukul 4:28, 3 Yohanes 5-8. Petunjuk mengenai pengeluaran. Kepuasan. Kita perlu belajar untuk puas tergantung secara rohani akan detil hidup bagi kebahagiaan dan keamanan kita, dengan apa yang kita punya. Phil. 4:11-13, 1 Tim. 6:6, 17-19, Heb. 13:5. Saat kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, kita bebas dari perbudakan materialisme. Ini artinya kebebasan mengikuti Tuhan, kebebasan mengusahakan nilai dan tujuannya. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan kepuasan? Kepuasan merupakan hasil dari memiliki harta sorgawi dan meletakkan seluruh kepedulian seseorang pada kedaulatan Tuhan yang adalah Bapa sorgawi kita. Matius 6:19-33, 1 Petrus 5:6-7. Godaan. Berjagalah terhadap godaan dan ajaran dunia. Roma 12:1-2, pukul 13:11-14, 1 Petrus 1:13-16, 5:8. Ada ratusan ajaran setiap hari yang menarik perhatian kita melalui pers, televisi, radio, iklan, penjual, dan etalase. Semua dibuat untuk mendorong kita membeli hal-hal yang tidak kita perlukan, dengan uang yang sebenarnya tidak kita punyai, untuk membuat kagum orang yang tidak kenal, dan mendapatkan kebahagiaan yang tidak kita temukan. Mengevaluasi pembelian menurut prinsip Alkitab. 1. Apakah kita bisa membayar tunai ataukah pembelian itu membuat kita harus berhutang? 2. Apakah kita memiliki kedamaian mengenai hal itu? Rom. Pukul 14:23 Call. Pukul 3:15 kita perlu mengawasi kecenderungan kita untuk merasionalisasi memberikan jawaban menipu pada diri sendiri merupakan hal yang buruk. 3. Apakah itu suatu kebutuhan atau ketamakan? 1 Timotius 6:9, 1 Yohanes pukul 2:15. Apakah itu berguna bagi keluarga, pertumbuhan rohani, kesehatan, pelayanan, nama Tuhan, dan meningkatkan kasih kita pada Tuhan atau malah menghalangi semua itu? 1 Timotius 3:4, 5:8, 1 Korintus pukul 6:12. 4. Apakah gaya hidup kita itu cukup atau lebih dari cukup? Apakah kita perlu mengurangi pengeluaran kita dengan mengurangi standar kepuasan? Matius pukul 6:33, Lukas pukul 12:15, 23, Amsal pukul 15:16-17. Tantangan Alkitab mengenai kekayaan duniawi. Di mana harta kita? Prinsip dasar, apa yang kita kumpulkan menentukan cara pandang kita akan nilai hidup. Matius 6:22-23. Pandangan Alkitab, harta kita ada di sorga. Matius 6:19-20. Alasan Alkitab. 1. Harta kita permanen di sorga. Matius pukul 6:20, 1 Petrus 1:4. 2. Harta di bumi itu sementara dan bisa hilang. Kita tidak bisa membawa harta dunia kita ke sorga. Lukas pukul 12:20-21, 1 Timotius 6:7. 3. Harta dunia kita tidak memuaskan karena tidak bisa membeli kebahagiaan sejati. Yesaya 55:1-3, Lukas pukul 12:15-23. 4. Harta dunia kita tidak bisa memperpanjang hidup atau memberikan keamanan. Lukas pukul 12:16-21. 5. Harta kita menentukan prioritas kita. Tanpa harta yang benar, kita akan mengejar hal yang salah dan menyia-nyiakan hidup kita. Matius pukul 6:21, Lukas pukul 12:34, 1 Timotius 6:9-10, Lukas pukul 19:23-26. 6. Harta terbesar kita adalah ketaatan yaitu rasa cukup. 1 Timotius 6:6, Filipi pukul 4:11-12, Amsal pukul 15:17, 16:8, 17:1. Penjelasan Alkitab, harta sorgawi terdiri dari mahkota, upah,
dan tanggung jawab yang diberikan pada orang percaya di kursi penghakiman Kristus bagi pelayan yang setia. Luke pukul 19:16-19, 1 Korintus pukul 3:12-15, pukul 9:25, 1 Tesalonika. Pukul 2:19, 2 Timotius 4:8. Harta terutama adalah Tuhan dimuliakan, 1 Petrus. Pukul 4:11, Wahyu 4:9-11. Siapa Tuan kita? Seorang pelayan tidak bisa melayani dua tuan. Kita tidak bisa melayani Tuhan dan mammon, materialisme, sekaligus. Lukas 16:1-13, Matius pukul 6:24. Alasan Alkitab, Lukas pukul 16:13 TB, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Pandangan Alkitab. 1 Lukas 16:1-2, hidup adalah pelayanan dan kita adalah pelayan Tuhan yang bertanggung jawab atas pelayanan yang dipercayakan pada kita. Berhenti berpikir seperti pemilik, mulai berpikir seperti manajer. 2 Lukas 16:1, 11-12, kita memboroskan investasi Tuhan dalam hidup kita atau menginvestasikannya dengan bijak bagi kemuliaannya. 3 Lukas pukul 16:10, uang, dalam nilai sejatinya, merupakan hal kecil, tapi kesetiaan dalam hal kecil, uang, merupakan tanda kesetiaan kita dalam hal besar, nilai kekal. 4 Lukas pukul 16:11, penggunaan uang adalah ujian dari kesetiaan kita. 5 Lukas pukul 16:11, uang tidak menunjukkan kekayaan yang sebenarnya. 6 Lukas pukul 16:12, uang harus digunakan secara bijak dan setia sebagai bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. 7 Lukas pukul 16:12, uang dan pendapatan, jika kita tidak hati-hati, bisa menjadi tuan kita. Tantangan Alkitab. 1. Apakah saya budak uang dan harta duniawi? Apakah mungkin saya tidak mengetahuinya? Kita harus memilih antara melayani uang atau Tuhan. 2. Apakah saya mengorbankan kualitas seperti Kristus dan tanggung jawab dalam mengejar harta dunia? A. Hati nurani yang murni. B. Kejujuran moral. C. Persahabatan. D. Kehidupan keluarga, istri, suami, anak, saudara. E. Reputasi. F. Kemuliaan Tuhan. D. 3. Apakah saya lebih peduli pada harta dunia dan masalah keuangan daripada hubungan saya dengan Tuhan dan kerajaan sorga? A. Prioritas. B. Penggunaan waktu. Bagaimana dan di mana itu dihabiskan? C. Apa yang paling saya pikirkan, uang dan bagaimana menghabiskannya atau Tuhan dan iman saya kepadanya? 4. Apakah saya mencari uang dan harta dunia, prestige, kuasa, kedudukan, kesenangan, kepemilikan? D. Semua itu bisa Tuhan berikan. A. Kebahagiaan, sukacita sejati. B. Kepuasan. C. Damai dalam pikiran. D. Keamanan. E. Tujuan dan arti hidup. Jika jawaban Anda ya, maka uang telah menjadi tuan atasmu. Kesimpulan. Setelah mempelajari prinsip ini, tanyakan hal ini, apakah saya mau berubah memberi diri pada konsep ini sebagai cara hidup untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik? Saya berdoa agar Tuhan menjauhkan kita dari patung lembu emas materialisme. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus pukul 1:17-19. Diilhami oleh Bapa Roh Kudus melalui hambanya. Pendeta Nuryani Evalin Simamora, Sarjana Pendidikan Kristen. Saudara diberkati melalui perenungan ini. Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan Kristus. Untuk dukungan lewat pelayanan, Gereja Holy Spirit Esron Ministry. Tanda hubung lebih besar dari BPK Ibu, Saudara I dapat transfer lewat 1. Bank DKI, 13923149576. Atas nama, Holy Spirit. 2. Bank BCA, 5790408642. Atas nama, Esron P. Panggabean STH. Not. Jika BPK Ibu, Saudara I transfer antar bank dapat masukkan kode bank dan nomor rekening tujuan yang ingin ditransfer, untuk kode bank DKI, 111 111 atau 13 kali. Gereja Holy Spirit Esron Ministry. Melayani interdenominasi gereja. Konsultasi keluarga dan jodoh. Doa rahasia jamin. Doa kesembuhan. Doa pelepasan. Kunjungan orang sakit. Ibadah open house office. Kedukaan kematian penghiburan. Pelayanan peti jenazah 24 jam. Konseling pranikah. Ibadah pemberkatan nikah. Alat perpanjangan Tuhan dalam perjodohan umatnya agar menikah sepadan.
Dibutuhkan pemulihan citra diri sebagai tahap awal untuk bertumbuh dalam kerohanian. Kedewasaan rohani menjadi syarat utama dalam pernikahan Kristen. Gereja Jodoh Holy Spirit Esron Ministry. Jalan Pulau Mas Barat 12 Tuparef 23, Ret. 4 Ru. 9, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur, 085100609654. Info doa dan konsultasi 24 jam online. HP 0818779370 atau 085100609654. Khusus panggilan di nomor HP 085217361142. Silakan bagikan kebenaran ini to your friend dan family. Ingat menginjili tugas setiap orang percaya. Butuh bantuan hukum. DPD Cemek DKI Kabid Hukum. Siap membantu saudara. Pendeta Esron Panggabean Sarjana Hukum, Sarjana Teologi, Magister Pendidikan Kristen. Google Maps, Esron dan Partner Biro Hukum.